Tes, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita dirahmati dan diberkati serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan yang banyak dunia, lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan, umur kita dipanjangkan dalam keadaan sehat lahir batin. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang hukumnya wajib, bahkan wajib ain. Artinya siapa yang ngaji insyaallah mendapatkan pahala yang besar karena wajib. Apalagi alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban atau bulan Roah, yang mana diantara keutamaannya sekurang-kurangnya ibadah kita dibalas 700 kali lipat. Kalau kemarin mah 70, sekarang mah 700. Jadi ngaji sekali kayak 700 kali ngaji. Nah ini kalau dihitung per minggu berapa tahunan ya. Kemarin aja kan yang 70 hampir 2 tahun. Apalagi ini yang 700. Tapi jangan gara-gara gitu sekali doang ngajinya lagi berhenti, apalagi nauzubillah ya. Justru harus ditingkatkan. Itulah diantaranya keutamaan bulan Sya'ban. Masih banyak lagi sebenarnya mah, seperti bulannya Nabi ya. Kalau kemarin Rajab adalah bulannya Allah, kalau sekarang ini bulan Nabi. Makanya siapa yang mengagungkannya insyaallah akan mendapatkan syafaat. Bahkan juga memang pas turunnya ayat selawat surat Al-Ahzab yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita baca, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Makanya ada keterangan di dalam kitab Duratun Nasihin, sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, yang terjemahan aja langsung ya, bahwa Allah sudah menciptakan suatu lautan dari cahaya. Kalau di kita mah air ya, asin lagi. Nah ini adanya di bawah aras. Aras itu di atas langit ketujuh, bahkan di atas Sidratul Muntaha dan Mustawa, sebagaimana kemarin ketika Isra Mi'raj ya. Nah kemudian Allah menciptakan
satu malaikat. Malaikat ini mempunyai dua sayap. Karena malaikat mah itu pada punya sayap, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6 ya, ada yang 8 dan seterusnya. Ini 2. Tapi walaupun 2 juga luar biasa, karena apa? Yang satu sayapnya itu sampai ke ujung wetan, yang satunya sampai ke ujung kulon. Kepalanya ada di bawah ras tadi. Sedangkan kedua kakinya ada di bumi lapis ke-7. Atau ketutup aja dunia maya. Untung aja malaikat diciptakan dari cahaya. Iya. Nah itu ketika ada seorang membaca selawat kepadaku, kata Nabi ini di bulan Sa'ban, maka Allah Subhanahu wa taala nyuruh malaikat itu silam di lautan cahaya tadi ya. Nah, kemudian timbul dan dia menggibas-gibaskan sayapnya kayak bebek habis mandi gitu ya. Nah, maka otomatis neteslah dari bulu-bulu yang ada di sayapnya. Nah, jangankan malaikat ini ya, yang sayapnya itu dari ujung wetan sampai ujung kulon. Bebek aja tuh kalau kita ngitung bulunya. Berapa ya? Nah, ini maka dari ujung wetan sampai ujung kulon nih. Nah, netes dari setiap bulunya itu beberapa tetes, bukan satu tetes saja. Nah, dari tetesan-tetesan itu dijadikanlah malaikat. Apa ini malaikat? Itu beristighfar ataupun memohonkan ampun untuk orang yang membaca selawat kepada Nabi di bulan Sa'ban ini. Sampai hari kiamat ya. Nah, makanya kita manfaatkan nih untuk banyak-banyak membaca selawat. Karena tadi memang satu bulan Nabi, kedua momen turunnya ayat selawat. Dan masih banyak lagi pastinya keutamaan bulan Sa'ban ya. Itu bisa disimak di YouTube yang berjudul keutamaan dan amalan bulan Sa'ban ya. Ada di situ. Apa aja gitu. Hadirin rahimakumullah. Sebelumnya kita kembali kaji sebagaimana biasa kita Fathul Mu'in. Terlebih dahulu saya akan menyampaikan sebuah hadis atau sabda Rasulullah SAW. Sayati zamanun ala ummati. Sayati akan datang zamanun suatu masa ala ummati atas umatku ya firruna, yang mana mereka itu berlari minal ulama, dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih. Faya betalihim, maka otomatis mencoba menguji kepadanya Allah bisalasi baliatin, dengan 3 macam ujian. Ulaha, yang pertamanya yarfa'u, itu Allah mengangkat. Yarfa'u itu mengangkat atau menghilangkan. Allah al barokata, keberkahan, min kasbihim, dari usahanya. Wasaniatu, dan yang keduanya yusallitu, itu akan menguasakan
Allah Ta'ala alaihim atas mereka sultanan, seorang pemimpin zoliman yang zolim. Wasali satu, dan yang ketiganya ya khrujuna, mereka itu akan keluar minadunya dari dunia bigari imanin, tanpa membawa iman. Jadi ini suatu peringatan ya bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari 3 hal ini, karena tentunya kita harus mengikuti ulama dan fuqaha. Apa sebabnya? Karena di sini sebagaimana tadi Nabi sabdakan, akan datang. Nah, ibaratnya sayati ya. Kalau menurut ilmu nahwu nih, ini ada di Jurumiyah yang pernah ngaji murodnya atau narkibnya ya, ada istilahnya sin huruf tanpis tadulu ala zamanin qorib. Jadi sini itu huruf tanpis yang menunjukkan masa yang dekat. Nah, ini Rasulullah bersabda hampir kurang lebih 1500 tahun yang lalu. Dan pasti sekarang ini sudah terjadi. Karena tadi menunjukkan waktu yang dekat. Ini akan terjadi suatu masa atas umatku, atas umat Rasulullah SAW, yang mana nih? Mereka itu pada lari dari ulama fuqaha. Ya, ulama itu orang-orang yang mengerti agama dan diamalkan. Ya, kalau fuqaha itu orang-orang yang benar-benar paham hukum ya. Nah, maksud lari di sini bukan berarti kalau ada ulama taruhlah di bawahnya mah seperti ustadz, kiai, lari, bukan begitu. Tapi dia nggak mau ngedengerin, nggak mau ngikutin, ya terutama nggak mau ngaji lah. Ya, apalagi yang sampai umpamanya mencemooh, nauzubillah ya. Maka kalau sudah demikian, itu akan diuji oleh Allah dengan 3 ujian, 3 cobaan. Nah, mana diantaranya? Yang pertama, ya itu Allah akan mengangkat keberkahan dari usahanya. Nah, di sini bukan berarti orang yang nggak punya usaha udah punya usaha, berarti udah penghasilan. Bahkan bisa jadi banyak. Tapi sayang, itu habis-habisan aja, kekurangan aja, repot aja. Ya bisa jadi umpamanya sama Allah dipaksakan dengan cara dia ketipu melulu, kalau dagang mah rugi melulu, kalau umpamanya sakit melulu gitu ya. Pokoknya mah ada pengeluaran gitu ya. Atau dia cukup tapi yakin dia itu karena enggak berkah usahanya, itu akan jauh daripada agama. Pasti itu ya. Itu yang pertama tuh. Nah, kita kan pasti ya pengen yang nama usaha kita kan berkah. Jadi walaupun istilahnya jangankan banyak, sedikit juga kan cukup ya. Begitu. Dan terutama sekali adalah dekat kepada agama gitu ya. Tapi nauzubillah tuh kalau seandainya dia sudah lari daripada ulama dan fuqaha, itu justru akan diangkat, dihilangkan oleh Allah keberkahan usahanya. Nah, yang kedua, Allah akan menguasakan kepadanya seorang pemimpin yang zalim. Nah, kita kan pengen ya punya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu yang benar-benar bisa melayani rakyat, karena memang dasarnya prinsipnya pemimpin itu justru yang melayani rakyat, pembantu rakyat ya. Bukan sebaliknya.
rakyat diperas. Tuh. Tapi gara-gara enggak dia itu enggak ikut ulama, malah lari daripada ulama dan fuqaha, yang akhirnya dia akan diberikan seorang pemimpin yang zalim. Makanya nih, kalau seandainya negara kita pemimpinnya zalim, itu berarti salah satu ciri bahwa memang rakyat itu ya, khususnya umat Islam tadi udah nggak mau ngedengerin ulama, udah nggak mau ngaji, bahkan bisa jadi mencemooh. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Ya tinggal lihat aja buktinya ya. Bisa disurvei gitu. Dan yang ketiga, ini yang sangat dikhawatirkan. Mereka itu akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Ini nih ya, kita kan pengen walaupun istilahnya amal kita sedikit, yang penting sebagai finalnya ketika kita mati, wafat, itu membawa iman. Sebab kalau orang membawa iman, insya Allah walaupun kesananya dia sempat disiksa, endingnya mah ujungnya tetap pasti masuk surga gitu ya. Gitu. Ya syukur-syukur sih kita mah udah istilahnya bukan hanya sekedar beriman, tapi memang bermodalkan amal, sehingga insya Allah itu udah nggak masuk neraka lagi, langsung surga gitu ya. Tapi sangat disayangkan nih kalau orang itu mereka itu jauh daripada ulama, fuqaha, nggak mau ngedengerin, nggak mau ngaji, bahkan mencemooh. Itu ketika keluar dari dunia, dengan kata lain adalah wafat, itu nggak mau bawa iman. Kalau udah nggak bawa iman, amal sebanyak apapun itu angus. Dan di sana dia itu bukan lagi menjadi masuk neraka, tapi menjadi penghuni neraka. Kalau sudah penghuni neraka mah udah nggak bakal ke surga lagi. Karena memang orang kalau sudah di surga nggak keluar lagi, permanen ya. Makanya kalau di surga mah udah istilah ahli surga, nggak ada istilah masuk surga. Kalau neraka mah itu ada yang sekedar masuk, ya seperti dia beriman, cuma karena banyak dosanya, ya dibersihin dulu gitu. Tapi ada yang selama-lamanya, permanen ya, itulah yang matinya tidak membawa iman, walaupun tadinya amalnya banyak, karena gara-gara nggak ada iman angus, maka dia menjadi penghuni neraka. Nah, itulah ya, mudah-mudahan kita terhindar dari semua itu. Ya artinya usaha kita berkah, pemimpin kita adil ya, dan pastinya terutama adalah ketika wafat membawa iman. Nah, maka dari itu kita harus betul-betul ngikutin, ngedengar, mau ngaji kepada ulama dan fuqaha ya, untuk di bawahnya itu seperti ustadz, kiai gitu ya. Nah, mungkin itulah sebagai peringatan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kajian kita sebagaimana biasanya gitu, kitab Fathul Mu'in, masih tentang kesunahan ketika sholat pastinya ya. Pakon qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa amalan bi asrafid darin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi jawarihi
wa bijawarihi. Ha sama ha. Ini asal katanya mah sono biqalbihi. Jadi asalnya mah wasuna biha khusyuun biqalbihi. Nah sekarang bijawarihi gitu ya. Dan sunnah juga ketika sholat nih, dalam keseluruhannya lah. Kudu khusyuk juga bijawarihi dengan anggota-anggota badan. Itu jadi sunnah nih ketika sholat ya. Di keseluruhannya itu anggota badan ini juga harus khusyuk. Bukan hati doang rupanya main khusyuk. Sama anggota badannya juga kudu khusyuk. Nah pengertian khusyuk anggota badan ini gimana? Bi alla ya'basa, yakni ia tidak bermain-main bi ahadiha dengan salah satu anggota badan. Jadi khusyuk anggota badan itu istilahnya dia enggak bermain-main anggota badan ini, kecuali memang itu gerakan-gerakan sholat gitu ya. Tuh, kalau gerakan sholat mau seperti ruku, itidal itu memang kewajiban karena rukun kan gitu ya. Ya ini mah seperti gini nih. Umpamanya ya dia sholat nih lagi berdiri, tangannya ini aja gerak aja gitu ya. Itu namanya main-main tuh. Nah itu kalau memang dampalnya ini nggak nempel bisa batal. Seperti yang harga garuk ke garuk tuh gitu ya. Atau ada orang kadang-kadang sholat itu kadang-kadang ya berdiri itu goyang aja lagi ada ya. Ya bahkan ada yang karena bacaan itu mungkin karena apa namanya ini dari bacaan gitu ya. Itu gerak itu. Itu seperti yang di TV, yang di itu kan di video-video di YouTube ya suka itu bacaan apa gerak-gerak gitu ya. Itu mah kayaknya bisa membatalkan. Terus gimana itu di kadang kalau iya sampai apa ini gitu ya harus rasional benerin starter dulu benerin. Ya itu kalau memang lebih dari 3 gerakan membatalkan gitu aja. Dan ya, 3 gerakan itu berturut-turut gitu ya. Gitu patokannya. Gitu ya. Jadi kalau kita bukan di suatu tempat yang wajib tumani nama, itu memang kalau telapak ini nempel ya, itu memang nggak membatalkan. Tapi ini tadi nggak memenuhi kekhusyuan. Nah apalagi kalau memang seperti yang memang wajib tumanina, macam ruku ya, sujud ya, duduk antara 2 sujud, itidal tadi itu ya. Nah itu mah kalau memang dia gerak-gerak, walaupun telapak tangannya nempel, sehingga enggak ada diam sama sekali sepanjang dia ruku, itidal, sujud, duduk antara 2 sujud, itu mah udah membatalkan. Itu kan kadang-kadang ada orang yang sujud ini, yang duduk ini suka tangannya begini aja nih, gerak-gerak kayak gitu ya, begini. Itu jangankan istilahnya nempel ya, jangankan nggak nempel ya, nempel juga kalau memang wajib tumanina mah tetap aja itu bisa membatalkan karena tumanina kan syarat gitu ya. Ya sujud kedua maksudnya ya, sujud kedua kan, iya iya. Jadi sujud kedua tentunya di rakaat kedua, di rakaat ke-1 atau ketiga ya. Iya. Sujud kali. Iya, iya. Itu kan gini. Jadi makanya dijelasin ini sujud kedua kan ya. Sujud kedua itu di rakaat pertama ya atau rakaat ketiga kalau sholatnya 4 rakaat. Kalau yang 3 rakaat mah enggak itu ya. Karena itu mah tahiyat kan ya, tasawuf ya. Nah, itu memang ada yang langsung bangun, ada yang duduk dulu. Ya sebenarnya boleh-boleh aja langsung bangun juga. Boleh.
Nggak masalah. Ya itu mah bukan tumanina, di sini bukan kewajiban, itu mah cuma sunnah duduk istirahat. Jadi tumanina mah cuma di 4 tempat. Satu ruku, keduanya i'tidal, ketiganya sujudnya ya, keempatnya duduk antara dua sujud. Kalau itu mah bukan duduk antara dua sujud itu mah. Jadi makanya boleh langsung bangun, tuh ya. Tapi sunnahnya, sunnah dia mah nih. Duduk, namanya duduk istirahat. Ya bahkan kalau memang dia pakai duduk istirahat, ketika dia bangunnya itu sunnah ngangkat tangan. Tuh di sini kadang-kadang kan orang nggak bisa bedain ya. Iya, jadi ada yang begitu bangun dari rakaat pertama itu ya, atau ketiga ya. Keruan kalau rakaat kedua udah pasti itu makan habis tasawuf kan ya. Ini nih kadang-kadang nih dari rakaat ketiga, dari rakaat ke satu tuh bangun tuh. Itu kadang-kadang ada yang ngangkat tangan, ada yang kagak. Nah itu yang ngangkat tangan juga kalau nggak ada ilmunya masalah juga. Nah, jadi kalau memang dia itu nggak duduk istirahat dulu namanya, itu nggak sunnah ngangkat tangan. Tapi kalau dia duduk istirahat dulu sekurang-kurangnya sekedar membaca subhanallah, nah itu dia baru sunnah ngangkat tangan. Nah dari situ dia itu udah mendapat kelebihan dua. Satu duduk istirahat, kedua ngangkat tangan. Tuh begitu ya. Jelasnya tuh. Kayaknya ya sholat mah kalau bener-bener lah kudu bener-bener kita dipersiapkan ya, jangan gara-gara ada nyamuk aja. Ya keadaanan kayak macam para sahabat mah ya itu dia mah boro-boro nyamuk istilahnya, ditusuk juga pokoknya mah sampai mati nggak berasa ya. Bahkan seandainya terluka nih kena tombak atau kena panah ya ketika peperangan, itu para sahabat mah dicabutnya giliran waktu sholat. Ya, tujuan kenapa? Karena nggak kerasa lagi sholat tuh nikmatnya. Nah kita coba, iya ada nyamuk kayak ya, kadang-kadang bisa faktor gerah ya. Nah itulah makanya kita sholat kurang nikmat gitu ya. Gitu nah alhamdulillah. Kenapa sebabnya nih? Di dalam sholat secara keseluruhan sunnah khusyuk ya, baik itu dengan hati maupun anggota ya. Nah di sini wazalika yang demikian itu lisana illahi ta'ala karena pujian Allah Ta'ala fi kitabihi pada kitabnya al-azizi yang mulia ala fa'ilihi atas yang mengerjakannya. Jadi tuh orang-orang yang sholatnya itu khusyuk keseluruhannya baik hatinya maupun anggota badannya itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya biqaulihi dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah ini surat Al-Mu'minun ya, ayat 1. Ya. Yang terjemahannya qad aflaha sungguh beruntung al-mu'minuna orang-orang yang beriman alladzinahum yang mana mereka itu fi sholatihim di dalam sholatnya khasyiun khusyuk. Tuh jadi di antaranya nih kalau pengen bahagia baik dunia lebih-lebih akhirat itu kudu jadi orang beriman dulu. Tapi bukan sekedar beriman. Karena di sini ada sifat lagi. Dia ketika sholatnya harus khusyuk. Tadi ya. Baik khusyuk hati maupun khusyuk anggota. Itu baru bahagianya insyaallah ya. Bahkan di sini ibaratnya satu pakai kod tahqiq ya. Pasti. Keduanya aplaha pakai fil madi. Ya ketiganya firman Allah. Wah, udah medok dah, sedap dah ya. Gitu, udah yakin nih.
udah nggak diragukan lagi. Jadi itu alasan pertama tuh. Kenapa di dalam sholat keseluruhannya sunnah untuk khusyuk baik dengan hati maupun dengan anggota. Nah kedua alasannya elatnya walintipai sawabis sholati, dan karena hilangnya pahala sholat bintipaihi dengan tidak adanya kehusuan. Tuh, jadi elat yang kedua kenapa sunnah di dalam sholat keseluruhannya kudu usu baik dengan hati maupun dengan anggota ya. Itu karena memang pahala sholat ini nggak ada kalau nggak ada kehusuan. Kita kan capek-capek sholat ya, iya, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak usu. Makanya supaya kita ada pahalanya, kalau kayak orang kerja mah ada gajinya, atau kudu usu, gitu. Nah, ini kamadalat sebagaimana menunjukkan alaihi atas hal itu al ahadisu, hadis-hadis as-sohihatu yang sohe ya, itu banyak lah. Hadis-hadis yang sohe menunjukkan tentang istilahnya tidak ada pahala bagi orang yang sholatnya tidak khusyuk. Nah, diantaranya ya, seperti ada di sini sabda Rasulullah SAW yang terjemahan aja langsung lah. Tidak ada seorang hamba yang wudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian berdiri untuk sholat, dia ruku 2 rakaat, sholat 2 rakaat berarti. Nah pada saat itu ia benar-benar menghadap dengan hatinya dan wajahnya ya. Sebenarnya mah tadi wajah itu nggak wajib ada kiblat, tapi kan di sini ukuran kehusuan anggota gitu ya. Nah kecuali itu kalau memang dia udah benar-benar wudu pasti ya, kemudian wudunya juga dibaguskan, memenuhi syarat rukun bahkan kesunahannya, kemudian dia sholat 2 rakaat. Dan ketika sholat itu secara keseluruhan khusyuk baik hati maupun anggota, itu pasti Allah wajibkan baginya mendapatkan sorga. Begitu ya. Nah bahkan ada hadis yang lain yang terjemahannya juga, tidak ada bagi seorang hamba di dalam sholatnya suatu pahala ya, kecuali apa yang dipikirkannya. Jadi rupanya nih ya, di hikam juga ada keterangan bahwa sholat itu yang jadi pahala yang ketika sholat kita fokus. Jadi kalau umpamanya sholat nih 4 rakaat, yang fokus serakaat, itu yang diterima serakaat tuh. Tiganya mah enggak. Iya. Itu kadang-kadang kita serakaat juga susah ya, mau kabur aja kayaknya gitu hati gitu kan. Iya. Iya. Ya makanya nanti ada trik-trik khusus gitu ya. Ini baru ceritakan tentang keuntungan khusus gitu ya. Nanti ada trik-triknya bagaimana supaya khusus gitu ya. Ada nanti ya. Ya mudah-mudahan kalau udah belajar kita udah tahu begitu ya. Ya bisa mencoba, bisa umpamanya mempraktekkan ya, bisa benar-benar. Gitu ya. Jadi itu. Dan juga memang apalagi nih ya. Nih ini pentingnya khusyuk baik dengan hati maupun dengan anggota ya. Wali anna lana, dan sesungguhnya bagi kami ini wajan ada suatu pendapat, wajah itu pendapat ya. Ikhtarahu yang telah memilih pendapat tersebut jamun sebagian ulama, anahu itu sesungguhnya kausuan syartun itu jadi syarat lisyahati akan kesan sholat. Wadah. Jadi rupanya nih saking pentingnya khusyuk baik dengan hati maupun dengan anggota badan, itu memang ada suatu pendapat yang memang telah dipilih oleh sebagian ulama bahwa yang namanya kekhusyuan itu menjadi syarat sahnya sholat. Ini diantaranya menurut Imam Ghazali nih. Jadi kalau menurut Imam Ghazali mah kalau orang sholat nggak khusyuk, atur aja. Nggak ada yang diterima semua. Karena apa? Bukan nggak terima lagi, nggak sah. Karena syarat kan. Tuh, kalau tadi mah cuma nggak diterima, mending jadi kewajiban gugur karena udah sah gitu ya. Tapi kalau menurut sebagian ulama khusus Imam Ghazali di sini ya, ini bukan lagi isnanya nggak diterima, tapi nggak sah. Kalau nggak sah mah
berarti kewajiban juga belum gugur. Sholat mah sholat, tetap aja masih dosa. Gitu ya. Nah ini kita yang ngaji aja susah ya. Apalagi nggak ngaji nggak tahu wajib kayak begini nih. Gitu. Makanya ya kalau ngaji tuh alhamdulillah sedikit-sedikit kita tahu bisa menyadari begitu ya. Nah, gitu. Nah kemudian baru nih triknya nih bagaimana supaya khusyuk ya. Nih baru. Jadi kalau tadi mah keuntungan-keuntungan khusyuk gitu ya. Makanya sunnah. Jadi dalam Islam mah, dalam agama mah setiap sunnah apalagi wajib pasti itu banyak keuntungannya gitu aja lah, pahalanya besar ya. Wa mimma yuhasilu. Nah di sini kenapa bukan dibaca yasulu? Kalau yasulu menghasil doang. Kalau yuhasilu menghasilkan, gitu ya. Beda kalau hasil mah sekedar doang. Kalau yuhasil mah udah pasti. Bukan majul, majid. Majid. Dia majid. Jadi kalau yasulu mah istilahnya mujarot ya. Kayak pahala, kayak doroba yang ribu nasro yang suruh gitu ya. Kalau yuhasilu mah majid. Majid itu artinya adakannya seperti umpamanya karoma mulia, akroma memuliakan gitu. Makanya kalau yasulu menghasil, kalau yuhasilu mah menghasilkan gitu. Itu bedanya ya. Jadi kalau mujarot mah nggak ada kannya gitu. Kalau majid mah ada kannya di sini. Ini kan sama paroha yupari hasola yuhasilu gitu tuh ya. Wa mimma yuhasilu, dan diantara yang menghasilkan al khusyu'a ya, kehusuan aistidoruhu, yaitu menghadirkannya seorang anau bahwa sungguhnya ia baina yaday malikil muluk, itu berada di hadapan raja di raja gitu aja ya. Allazi ya'lamu, yang mana raja di raja itu mengetahui sirro, baik yang rahasia wahaba maupun yang samar ya. Tuh. Jadi yunajihi, yang mana dia itu munajat gitu ya. Tuh, jadi nih baru triknya ya. Di antara yang bisa nih menghasilkan keusuhan tadi ya, baik itu hati maupun badan, anggota, insya Allah kesananya akan beruntung, adalah ketika sholat kudu menghadirkan perasaan nih, bahwa kita ini lagi berada di hadapan raja di raja. Siapa tuh? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau ada Islam nih di dunia ini raja di raja, nauzubillah, itu bisa musyrik deh, bisa murtad itu ya. Iya. Ya raja juga bohongan, sebenarnya raja sesungguhnya mah Allah. Jadi raja di raja itu Allah ya. Yang mana nih harus diyakinkan ya, bahwa ya kita jangankan istilahnya sampai ke sana tahu segala-galanya. Udah nih logikanya kita berhadapan di depan raja aja ya. Itu kayaknya benar-benar kita fokus. Jadi nggak mau noleh ke sana kemari ya. Pikiran juga nggak kemana-mana kan gitu ya. Kan gitu tuh. Atau apalagi nih sama Allah, yang memang Allah udah pasti tahu yang rahasia, yang samar maupun yang rahasia. Tuh. Yang jauh, yang dekat, yang rahasia, bahkan sangat real, bahkan detak jantung kita nih itu sudah tahu. Malahan yang mau kita gretes di hati juga Allah udah tahu. Makanya ya kita hati-hati, kudu benar-benar ya. Tuh yang suka ngejaga di pos TNI itu tuh ya, di gerbang kan suka ada tuh yang setengah hari begini aja ya. Yang di pos TNI itu suka ada kan tuh di itu tuh jetake ya. Iya, itu Masya Allah, itu nggak gerak-gerak aja tuh kayak patung ya. Itu kayak gitu kudu tuh ya. Benar-benar dia. Atau apalagi itu padahal nggak diawasin. Karena tugas saja gitu. Atau apalagi nih mah. Makanya kalau kita merasa diawasin, mudah-mudahan nggak macam-macam gitu ya. Gitu. Nah gitu aja. Terus wa'anahu, dan harus meyakini bahwa sungguhnya Allah rubama tajala, itu bisa terjadi ya, menampakkan aliatasnya bil kohri, dengan paksana li adamil qiyami,
tidak memenuhinya bihaqi rububiyatihi dengan hak ketuhanannya, sehingga paroda Allah menolak alai atasnya sholatnya tuh. Juga nih yang sangat disayangkan, ya bisa jadi nih Allah itu menampakkan dengan paksaannya, karena memang Allah itu maha pemaksakan gitu ya. Nah, sehingga karena enggak memenuhi itu tadi tuh, yang mana dia kudunya usul jadi enggak. Dan itu memang kudunya hak ketuhanan itu harus dipatuhi gitu ya, harus benar-benar istilahnya benar-benar taat dan patuh. Ini kagak, makanya otomatis kalau akhirnya Allah itu menolak sholatnya, nggak diterima gitu ya. Itu artinya nggak ada pahalanya gitu. Ya walaupun sah kan tetap aja kalau kayak kerja mah nggak digaji, siapa yang mau coba ya? Tuh, makanya alhamdulillah orang itu udah mau sholat, tapi sangat disayangkan karena dia itu belum tahu tentang pentingnya kehusuan. Padahal kehusuan itu di samping memang untuk pahala sholat gitu ya, supaya dapat, juga dalam kehidupan juga insya Allah akan bahagia dunia akhirat. Itulah di antara hal-hal yang bisa menghasilkan kehusuan. Kesimpulannya kita harus merasa berada di hadapan Allah, gitu aja lah intinya ya, yang mau mengetahui. Makanya kita jangan macam-macam begitu, dan kita memang harus memenuhi hak ketuhanannya yang harus dipatuhi supaya diterima sholat kita. Nah mungkin masih ada nanti ya tentang trik-trik supaya khusyuk apa aja itu kita nanti ada ya. Nah sementara cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu ashabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana tandudu ilaina in hajatana ila tansanu ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatikal nar. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa balighna ramadan wa sil maqasidana fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.